Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di minggu ketiga di bulan Februari ini. Kita masih ibadah online dan kita akan tetap bersukacita walaupun kita beribadah di rumah masing-masing. Mungkin saat ini kita tidak bisa pergi ke rumah Tuhan, tapi biarlah pemazmur berkata di dalam Mazmur 122 ayat 1, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Walaupun kita tidak pergi ke rumah Tuhan, tapi mari hati kita tetap bersukacita beribadah di rumah. Karena kita bertemu dengan Allah kita, Allah yang memberikan segala sesuatunya, Allah yang memberikan kekuatan buat kita, kesehatan dan proteksi buat kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang mendampingi hidup kita selalu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Engkau Allah yang sempurna, yang menyertai hidup kami Tuhan. Setiap jalan-jalan hidup kami, Engkau selalu bersama kami. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Ku serahkan hidupku, Murnikan kami semua Tuhan. murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Allah pencipta langit dan bumi, dan turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan rahmat berkat yang datang dari Dia, yang telah menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepada nama Yesus beroleh kehidupan yang kekal.
Pribadi yang esa dan tunggal itu jugalah yang akan memimpin seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dari awal hingga pada akhirnya. Baginya lah segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami sungguh mengucap syukur dengan limpah karena kami diberi kesempatan untuk boleh terus beribadah lewat kanal YouTube ini. Biarlah Engkau yang akan memberikan kegairahan bagi jemaat Tuhan, bahkan setiap kami hamba-hamba Tuhan. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang mendatangkan sukacita bagi Tuhan. Ibadah yang mendatangkan berkat bagi jemaat Tuhan. Dan di dalam ibadah ini kami boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang baru di dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Engkau berkenan atas ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai untuk memuji dan menyembah Engkau dengan sepenuh hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap menyembah Tuhan. Semua kita yang percaya katakan amin. Saudara, mari kita memuji-muji Tuhan. Kita tahu bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Dia adalah benteng hidup kita. Dia adalah kota benteng hidup kita sehingga kita aman bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, kita tidak akan takut. Mari kita memuji Tuhan, mari siap menyanyi dengan penuh sukacita, dengan hati yang bersukacita. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau itu kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau itu kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Mari kita katakan dengan sepenuh hati, berjalan bersamamu, aku tidak akan gentar. Karena Dia menopang hidup kita selalu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Karena tangan Tuhan menopang hidup kita. Menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkat
katakan buat Allah kita, Dia adalah benteng hidup kita. Karena itu kita tidak perlu ragu di dalam hidup ini. Karena kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada keraguan lagi. Mari kita katakan bersama-sama, tidak pernah kami ragu kepadamu Tuhan. Karena Tuhan yang selalu ada di depan kami, menjagai hidup kami selalu. Mari kita katakan bersama-sama, tak pernah ku ragu. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita katakan sekali lagi, kita tidak pernah ragu berjalan bersama Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, kita akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dan itu tidak perlu diragukan lagi. Karena Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Dia akan membawa kita terbang tinggi. Karena itu mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kami akan terbang tinggi bersamamu selama firman Tuhan menuntun hidup kita. Firman Tuhan berkata Dia akan menyertai kita. Karena itu kita bisa terbang tinggi di situasi apapun, dalam kondisi apapun. Tuhan Yesus berkata, segala perkara dapat Dia tanggung, dapat kita tanggung di dalam Dia, karena Dia yang menanggung setiap persoalan hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan, hanya firman-Mu yang akan menuntun hidup kami, firman-Mu yang menopang kami semua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menopang kami. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bila Tuhan yang terus mengubahkan, memberkati setiap kami, sehingga kehidupan kami terus boleh bersama dengan Tuhan, disertai dengan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Saat pagi hari ini kami mau bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau terus yang hadir, yang selalu memberkati kami Tuhan. Sehingga iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau sebagai orang-orang yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan untuk menjadi orang yang diselamatkan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini yaitu I can do all things, atau saya dapat melakukan segalanya. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Demikian kebenaran firman Tuhan. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan setidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya saudara-saudara Tuhan, puji Tuhan, ayat yang kita baca saat pagi hari ini kembali lagi ke tema kita hari ini, yaitu I can do all things. Saudara-saudara yang Tuhan, kalau kita berbicara tentang I can do all things atau saya dapat melakukan segalanya, tentunya ini menjadi impian atau harapan atau keinginan semua orang. Keinginan semua manusia bahwa dia dapat melakukan segalanya, saudara-saudara Tuhan. Dia bisa ingin bisa seperti ini, ingin bisa seperti itu, ingin bisa melakukan ini, ingin melakukan itu dan sebagainya. Saudara-saudara, itu hal yang mungkin umum. Karena apa? Karena setiap manusia itu tidak memiliki batas kepuasan. Artinya bahwa kepuasan manusia itu nggak ada batasnya, sehingga ingin selalu bisa melakukan banyak hal, saudara-saudara Tuhan. Kita bisa melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin ya seperti seorang pria, contohnya ingin terlihat selalu hebat di depan pasangannya. Dengan cara apa? Dengan cara bisa melakukan banyak hal, yang melakukan ini, melakukan itu, yang mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, ya. Mungkin yang belum bisa dilakukan oleh orang lain. Atau mungkin seorang anak yang ingin terlihat luar biasa di hadapan orang tuanya. Ingin terlihat hebat di depan teman-temannya supaya teman-temannya melihat dia, wow, dia adalah orang yang hebat karena dia melakukan hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain. Saudara-saudara Tuhan, ini saya katakan tadi bahwa ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu tidak memiliki batas kepuasan tersendiri, saudara-saudara Tuhan. Karena apa? Karena memang segala sesuatu yang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa manusia ingin melakukan banyak hal dalam kehidupannya, can do all things tadi, karena selalu berorientasi kepada diri sendiri, selalu mengarah kepada diri sendiri, saudara-saudara Tuhan. Bagaimana kita melakukan sesuatu, orang melihat kita dan orang akan terkagum kepada kita. Kita berpikir bahwa ketika kita melakukan banyak hal, orang akhirnya menjadi hormat kepada kita, orang menjadi segan, atau orang menjadi menghargai kita dan sebagainya, saudara-saudara yang Tuhan. Dan itu bisa saja membuat kita akhirnya menjadi sombong, menjadi merasa bisa melakukan segalanya dengan kekuatan kita sendiri. Tapi faktanya, saudara-saudara yang Tuhan, bahwa manusia tidak akan pernah
bisa yang namanya can do all things. Karena apa saudara-saudara Tuhan? Manusia diciptakan sebagai makhluk yang terbatas. Manusia dijadikan sebagai makhluk yang bukan seperti superhero ya. Kalau kita lihat di serial film begitu, ya bahwa superhero bisa angkat mobil, bisa manjat gedung, bisa terbang dan sebagainya saudara-saudara itu yang dikasihi nama Tuhan. Karena manusia itu adalah makhluk yang terbatas. Tapi keinginan tadi yang mendorong manusia ingin melakukan banyak hal dalam kehidupannya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saat pagi hari ini firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita pelajari, ya, ini berbicara tentang bagaimana sebenarnya ternyata setiap orang percaya, setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus itu can do all things. Bisa melakukan segalanya di dalam Tuhan. Tapi bedanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bedanya dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini orientasinya selalu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap orang percaya ditentukan oleh Allah untuk bisa melakukan segalanya di dalam Tuhan. Bahwa setiap orang percaya ditentukan dijadikan oleh Allah bukan menjadi orang yang lemah atau gagal, tapi Allah menjadi orang-orang yang hebat. Orang percaya itu dijadikan orang yang hebat, orang yang bisa melakukan banyak hal yang mungkin orang dunia tidak bisa lakukan. Tapi kembali lagi, orientasinya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan seperti yang saya sampaikan di awal-awal, bahwa ketika kita orang yang bukan percaya, orientasinya selalu kepada bagaimana orang bisa menghargai kita. Bagaimana orang bisa melihat kita sebagai orang yang terhormat. Di sini, can do all things di dalam Tuhan. Orang percaya dapat melakukan banyak hal dalam hidupnya, tapi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan apa yang kita miliki pada saat ini, apa yang ada pada diri kita saat hari ini, saat pagi hari ini, atau saat dalam kehidupan kita, baik itu dengan segala sesuatu yang kita miliki, dengan segala sesuatu yang kita alami, kita lewati dan sebagainya, saudara-saudara. Sudahkah itu berorientasi kepada kemuliaan Allah? Tentunya ketika kita merasa bahwa kita adalah orang percaya, semuanya bukan lagi tentang diri kita. Semuanya bukan lagi tentang bagaimana supaya orang melihat kita sebagai orang yang hebat. Tapi di dalamnya dengan apa yang kita miliki, orang melihat bahwa Allah dipermuliakan di dalamnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada satu hal yang kita perlu garis bawahi dalam kehidupan kita. Anugerah istimewa yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang percaya. Bahwa kita bisa melakukan segalanya di dalam Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-13 dan 14 dikatakan di sana. Dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku, dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya diberikan anugerah istimewa oleh Allah. Setiap orang percaya dapat melakukan segalanya di dalam Tuhan. Tapi kembali lagi, kita perhatikan di sana saudara-saudara. Tuhan menjadikan kita menjadi orang yang bisa melakukan segalanya dalam kehidupan kita. Orientasinya hanya untuk memuliakan nama Allah. Kita lihat di dunia, apakah ada orang yang bisa melakukan segalanya dalam kehidupannya? Mungkin melakukan banyak hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, mungkin bisa saja. Tapi apakah orang bisa melakukan segalanya? Tentu tidak. Apakah manusia bisa melalukan masalah dari kehidupannya? Apakah orang dunia bisa melewati masalah dari kehidupannya? Contohnya dalam masa-masa seperti ini juga. Apakah orang dengan gampangnya bisa melalukan masalah ini? Tentu saja tidak. Ini membuktikan bahwa manusia memang adalah manusia yang terbatas, saudara-saudara Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dijadikan Tuhan bisa melakukan segalanya. Kita bisa melewati masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita bisa melalui apapun yang ada di depan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Allah berkata dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini, apapun yang kamu minta di dalam namaku,
Aku akan melakukannya. Yesus sendiri yang akan melakukannya bagi kita. Yesus sendiri yang adalah Tuhan yang langsung melakukannya bagi kita, saudara-saudara Tuhan. Dan tentunya di dalamnya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tentunya nama Tuhan yang diagungkan dari segalanya, saudara-saudara Tuhan. Inilah hak istimewa yang kita dapatkan sebagai orang percaya. Bahwa kita can do all things. Bahwa kita dapat melakukan segalanya di dalam Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Dalam situasi yang berat, dalam situasi yang sukar, kita bisa melihat bagaimana orang-orang di dunia di luar sana. Ketika ada masalah ini, tidak ada yang bisa melaluinya dengan kekuatannya sendiri. Banyak kita lihat bagaimana orang-orang akhirnya menjadi putus asa. Orang-orang akhirnya menjadi lemah, bahkan banyak yang bunuh diri. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan berkata, apapun juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan yang kita perlu perhatikan di sini bagaimana dikatakan, apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan, ada tindakan dari diri kita sebagai orang percaya untuk meminta kepada Tuhan. Artinya apa? Ketika kita meminta, tentunya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seseorang meminta kepada temannya karena dia mengenal temannya. Dia punya hubungan yang baik dengan temannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bisa melakukan segala sesuatunya ketika kita meminta kepada Tuhan. Tentunya kita juga harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita memiliki koneksi yang baik dengan Tuhan. Seperti tema kita minggu lalu, terkoneksi, plug in, terhubung. Kita bisa melakukan segalanya dalam kehidupan kita, melewati segalanya dalam kehidupan kita. Tentunya dengan hubungan yang baik dengan Allah. Tentunya dengan koneksi yang baik dengan Allah, saudara-saudara Tuhan. Sehingga di dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, kita bisa berdiri teguh. Kita bisa kuat, kita bisa maju di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan yang kita baca saat pagi hari ini. Kita perhatikan dalam pasal 14 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Saudara-saudara, kalau kita lihat di sini bagaimana sebenarnya ini di dalam teks ini Yesus sedang menguatkan atau meneguhkan iman murid-murid pada saat itu. Yesus tahu keadaan murid-murid pada saat itu adalah keadaan yang sedang tergoncang. Karena apa? Sebelumnya di pasal yang ke-13 Yesus menyinggung soal Yudas yang akan mengkhianati dia. Kemudian Yesus juga mengatakan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka. Kemudian juga di ayat yang terakhir di pasal yang ke-13, Yesus juga menyinggung bagaimana atau Yesus mengingatkan bahwa Petrus nantinya akan menyangkal dia. Tentunya ini yang membuat murid-murid pada saat itu menjadi bimbang, menjadi takut atau menjadi goyang. Karena apa? Karena hal-hal yang tidak terfikirkan oleh mereka, saudara-saudara Tuhan. Bagaimana mungkin Yesus yang mereka percaya, Yesus yang mereka ikuti, ya, akan tiba-tiba meninggalkan mereka, akan tiba-tiba pergi dari mereka. Ya mungkin kalau kita lihat di sini di pasal yang ke-14 di ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14 ini sebenarnya berbicara tentang kegoncangan iman murid-murid pada saat itu. Karena ternyata mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka, bahwa mereka akan berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja pada saat itu, melepaskan mereka secara langsung. Tapi ternyata Yesus harus disalibkan dulu, bahwa Yesus harus mati dulu. Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, saudara-saudara Tuhan. Ini yang membuat mereka menjadi goncang, ini membuat mereka menjadi takut atau menjadi goyang pada saat itu, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau kita lihat di sini, sebagai manusia, ya mungkin hal ini adalah hal yang wajar ya. Karena apa? Karena pada saat itu murid-murid menggunakan akal pikiran mereka untuk memikirkan apa yang telah dirancangkan oleh Allah. Mereka berpikir menggunakan akal pikiran mereka untuk mengikuti apa yang telah dirancangkan oleh Allah. Mungkin secara dunia mungkin tidak akan terfikirkan oleh manusia, saudara-saudara Tuhan. Tapi di sini kita perhatikan bagaimana Yesus tahu pada saat itu keadaan mereka. Kemudian Yesus berkata di ayat yang pertama di pasal yang ke-14 ini, janganlah gelisah hatimu, percayalah
kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara-saudara, inilah adalah perintah Yesus pada saat itu. Keadaan mereka sedang goncang, keadaan mereka sedang goyah. Yesus pengen mereka jangan bimbang. Yesus pengen mereka tetap percaya kepada Kristus, kepada pribadi Allah itu. Kalau kita lihat di sini, dua kalimat perintah ini adalah dua kalimat perintah present. Artinya berulang-ulang. Dan yang Yesus ingin tegaskan kepada mereka pada saat itu, meskipun dalam keadaan yang seperti itu, meskipun dalam keadaan kondisi yang seperti itu, Yesus mau mereka jangan gelisah. Yesus mau mereka jangan takut. Dan Yesus pengen mereka tetap percaya kepadanya. Dan yang percaya yang dimaksudkan oleh Yesus pada saat itu bukan percaya yang hanya pada saat itu saja. Bukan yang percaya yang hanya sekedar itu saja. Tapi percaya yang terus menerus, saudara-saudara Tuhan. Rasa tidak takut atau rasa tidak gelisah yang terus menerus. Mungkin nanti di hadapan mereka akan ada masalah-masalah yang lebih besar lagi daripada ini. Mereka harus tetap terus percaya, saudara-saudara Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah kita tetap jangan gelisah. Kita tetap percaya kepada Dia. Yang percaya yang dimaksud juga bukan hanya sekedar percaya hanya pada saat di situ saja, tetapi percaya yang terus menerus. Percaya yang selalu ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang saya Tuhan. Karena Allah merancangkan kita bukan menjadi orang yang takut. Allah tidak merancangkan kita menjadi orang yang gagal. Rancangan Allah dalam kehidupan orang percaya adalah kita hidup bersama-sama dengan Dia. Kita lihat di ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saudara-saudara Tuhan, ini saya katakan bahwa Allah tidak merancangkan kita sebagai orang percaya menjadi orang yang takut. Allah tidak merancangkan kita sebagai orang percaya untuk menjadi orang yang bimbang. Tapi rancangan Allah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bahwa kita hidup bersama dengan Dia. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Kita terhubung, terkoneksi dengan Allah, saudara-saudara yang Tuhan. Itulah yang Allah rancangkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu yang saya katakan tadi di awal, ini adalah anugerah istimewa bagi kita. Kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Memiliki koneksi yang baik dengan Allah. Dan di dalamnya, can do all things. Kita dapat melakukan segalanya di dalam Tuhan. Melakukan segalanya bukan bagaimana keinginan kita. Bukan bagaimana keinginan daging kita. Tapi bagaimana yang kita lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Di dalam Tuhan. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan, lalu bagaimana I can do all things itu bisa ada dalam diri kita? Yang pertama yang kita perhatikan adalah bagaimana kita mengenal Dia dengan baik. Kita lihat di ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah saudara-saudara Tuhan, kita perhatikan di ayat ini pada saat itu Thomas dan Filipus bertanya kepada Yesus. Bertanya tentang sebenarnya yang hal-hal yang menunjukkan bahwa bagaimana mereka sebenarnya belum mengenal Yesus secara sepenuhnya. Belum mengenal Yesus secara seutuhnya, saudara-saudara Tuhan. Sehingga mereka bertanya seperti itu menunjukkan bagaimana kualitas pengenalan mereka terhadap Tuhan.
Mereka bertahun-tahun bersama dengan Yesus. Mereka bertahun-tahun mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Yesus mengajar dan Yesus melakukan banyak mujizat. Tapi mereka masih bertanya seperti itu kepada Yesus. Kita perhatikan saudara-saudari Tuhan. Memang mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus, tapi mereka tidak mengenal secara seutuhnya. Mereka memiliki iman, tapi mereka belum memiliki iman yang seutuhnya. Lihat di sana bagaimana Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Ya, sebenarnya pada saat itu Filipus bukan bertanya tentang keadaan Bapa atau apakah Bapa itu nyata atau enggak. Bukan. Tapi dia melihat kembali ke zaman perjanjian lama. Di mana pada saat di perjanjian lama ada yang namanya teofani. Allah menunjukkan jati dirinya melalui hal-hal yang bisa diterima oleh mata manusia. Diterima oleh tubuh manusia. Sama seperti Musa pada saat itu. Ya. Allah menunjukkan dirinya melalui api di dalam semak belukar. Itu yang ada dalam pikiran Filipus sehingga dia katakan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Kalau sebenarnya Filipus memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan, dengan Yesus, maka dia tidak akan pernah terpikir seperti itu. Karena apa? Di hadapannya pada saat itu jauh lebih besar daripada apa yang dia pikirkan. Ada Yesus yang bersama-sama dengan dia. Ada pribadi Allah yang ada bersama-sama dengan dia pada saat itu, saudara-saudara Tuhan. So itu, mari dalam kehidupan kita, bagaimana can do all things itu memang benar-benar ada dalam diri kita, saudara-saudara Tuhan. Kita harus bisa jauh lebih mengenal dia dengan baik. Ya seperti seorang pria yang ketika dia ingin mengenal seorang wanita, ya, tentunya dia akan berusaha untuk mencari tahu dari orang-orang sekitar, dari sosial media atau dari mana, supaya dia bisa mengenal sang wanita itu. Bagaimana dia berusaha untuk bisa tahu seluk-beluknya sampai mendalam. Ya. Demikian juga bahkan lebih dari itu, saudara-saudari Tuhan. Ketika kita ingin mengenal Tuhan, mengenal Yesus, kita harus memang benar-benar melakukannya dalam kehidupan kita. Tidak hanya sekedar, saudara-saudari Tuhan. Mengapa kita harus mengenal Dia? Ketika kita mengenal Dia dengan baik, maka kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Ketika kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita memiliki koneksi yang baik dengan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, bagaimana seorang pria yang berusaha untuk mengenal seorang wanita, dia akan mencari tahu, dia akan berusaha mengenal, supaya dia bisa memiliki hubungan yang baik dengan wanita itu. Nah, kita dalam kehidupan kita, bagaimana kita mengenal Allah? Untuk menjalin hubungan yang baik dengan Allah itu, pengenalan kita bukan hanya pengenalan yang sekedar aja dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kita tidak cukup hanya berpikir ketika kita beribadah hanya kita datang tiap minggu beribadah. Itu juga kadang datangnya telat-telat. Ya. Kita tidak cukup hanya memberikan persembahan. Kita tidak cukup hanya rajin datang komsel. Itu pun kadang komselnya harus dihubungi dulu. Ya. Dia diajak dulu untuk ikut komsel dan sebagainya. Kita tidak cukup hanya di sekitaran itu aja, saudara-saudara Tuhan. Kalau kita hanya masih di sekitaran seperti itu aja dalam kehidupan kita, kita belum memiliki pengenalan yang baik dengan Allah. Kita belum mengenal Dia dengan sangat baik, saudara-saudara Tuhan. Maka dari itu mari kita belajar untuk mengenal Dia. Kita belajar untuk mulai memikirkan seberapa penting sebenarnya Yesus itu dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk kembali mendalami pribadi siapa yang sebenarnya kita sembah ini. Dia seperti apa? Dia Tuhan yang seperti apa? Dengan demikian kita bisa mengenal Dia dengan baik, saudara-saudara Tuhan. Kita belajar untuk kembali mengenal Dia lewat karyanya dalam kehidupan kita. Karya penebusannya dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan lagi bahwa kita tidak bisa mengenal Dia. Tidak ada alasan lagi kita untuk hanya mengenal Dia sebagai Tuhan saja. Ya, Tuhan yang hanya kita dengar dari orang lain. Tapi kita memang benar-benar menghidupinya, saudara-saudara Tuhan. Ketika kita sadar
akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, tentunya ada bukti yang nyata dalam kehidupan kita. Karakter Kristus yang nampak dari diri kita, saudara-saudara itu yang dikasih oleh Tuhan. Karakter Kristus yang tumbuh di dalam diri kita. Nah, ketika kita bisa mengenal Dia dengan baik, maka kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Bagaimana kita bisa mengenal Dia lebih dalam lagi? Melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Terus mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semakin dekat dengan Dia, semakin kita mengenal Dia, saudara-saudara Tuhan. Mengenal Dia dengan baik. Seorang anak akan merasa kuat karena ia mengenal baik siapa yang ada di belakangnya. Ada orang tua yang selalu memberikan yang terbaik bagi dia. Seorang sahabat akan merasa lebih nyaman bersama dengan sahabatnya karena ia mengenal sahabatnya dengan sangat baik. Seorang kekasih akan begitu yakin bahwa dia akan merasa bahagia nantinya bersama pasangannya karena dia mengenal pasangannya dengan sangat dalam, dengan sangat baik. Dan orang percaya akan memiliki hubungan yang sangat kuat, koneksi yang sangat kuat ketika kita mengenal Tuhan dengan sangat baik. Di dalam hubungan kita yang dalam hubungan kita yang baik dengan Tuhan, di dalamnya can do all things. Kita bisa melakukan segalanya dalam Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara Tuhan. Yang kedua, ya bagaimana can do all things itu ada dalam diri kita. Yang kedua adalah percaya dan melakukan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, ayat yang ke-12 dikatakan di sana, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus meneguhkan pengenalan mereka tentang pribadi Yesus itu pada saat itu, saudara Tuhan, kemudian Yesus juga menegaskan kepada mereka agar mereka percaya kepada Yesus secara utuh. Supaya mereka lebih memperdalam kepercayaan mereka kepada Yesus pada saat itu. Yesus mengajak mereka untuk percaya kepada Yesus, bukan hanya sekedar percaya tentang Yesus, tapi percaya kepada Yesus secara langsung, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika mereka percaya, maka mereka melakukan apa yang Yesus lakukan pada saat itu di dunia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, di sini kita perhatikan, saudara-saudara, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita bukan hanya sekedar percaya tentang Dia, tapi percaya kepada Dia secara langsung dalam kehidupan kita. Tentunya berbeda ya, percaya tentang Dia dan percaya secara langsung. Contohnya seperti saya memiliki teman, bahwa dia berbicara kepada saya, bahwa dia memiliki sahabat. Sahabatnya ini adalah orang yang kaya. Dia ceritakan kepada saya, sahabatnya ini adalah orang yang kaya. Dia ceritakan kepada saya bahwa sahabatnya ini adalah orang yang dermawan, suka berbagi kepada orang lain. Tentunya saya percaya tentang sahabatnya itu. Tapi saya belum percaya secara langsung kepada sahabatnya itu. Karena apa? Karena saya tidak merasakan langsung kedermawanan dia. Kedermawanan sahabatnya itu kepada diri saya. Saya hanya mendengar dari teman saya ini. Tapi saya percaya tentang dia, saudara-saudara Tuhan. Nah, demikian juga bahwa Yesus tidak ingin setiap orang percaya hanya percaya tentang dia saja. Tapi yang Tuhan mau, yang Yesus mau adalah kita percaya kepada dia secara langsung. Karena apa? Karena kita merasakan secara langsung apa yang telah diberikan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita sudah menikmati secara langsung karya penebusan Yesus dalam kehidupan kita. Sebab itu bahwa Yesus tidak mau bahwa kita hanya percaya tentang dia, tapi kita percaya secara langsung kepada Yesus itu sendiri, saudara-saudara Tuhan. Kita belajar untuk terus percaya. Bukan hanya percaya kata orang, bukan hanya sekedar saja. Ya. Kalau kita hanya percaya tentang Yesus hanya dari kata-kata orang atau hanya sekedar mendengar-mendengar, kita hanya Kristen KTP. Yang Tuhan mau kita percaya kepada dia, memang kita percaya kepada dia secara langsung. Bagaimana perbuatan Tuhan, bagaimana karya Yesus itu dalam kehidupan kita yang menyelamatkan kita. Dan di dalam kepercayaan kita secara langsung, ada bukti nyata yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus.
Pekerjaan apa? Apa yang dikerjakan oleh Yesus ketika dia ada di dunia? Memberitakan firman. Saudara-saudara, ketika kita benar-benar percaya kepada dia secara langsung, maka ada tugas baru dalam kehidupan kita. Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Memberitakan Injilnya. Tentunya ketika kita mendapatkan tugas ini, ya, artinya di sana bahwa Tuhan ingin dia yang utama dalam kehidupan kita. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tugas ini menunjukkan bahwa kita harus mengutamakan dia lagi dalam kehidupan kita. Dia yang utama dalam kehidupan kita, saudara-saudara Tuhan. Kalau dikatakan berat enggak? Ya tentu berat. Karena apa? Karena kita harus melepaskan keinginan daging kita. Kita harus melepaskan rasa ego kita. Dan menempatkan dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Mengutamakan dia dalam kehidupan kita. Sekarang kita bertanya dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi orang percaya. Apakah dia sudah menjadi yang utama dalam kehidupan kita? Apakah tugas yang daripada Yesus ini sudah menjadi utama dalam kehidupan kita? Apakah dia yang sudah menjadi utama dalam kehidupan kita? Ya. Sering ini menjadi hal yang berat bagi orang-orang Kristen. Karena apa? Karena kadang dalam kehidupan nyata juga ya bisa kita lihat bagaimana orang yang mengutamakan Tuhan atau enggak. Seberapa sering kita mengutamakan kepentingan pribadi kita daripada kita datang beribadah kepada Tuhan. Seberapa sering kita menunda ibadah kita hanya untuk kepentingan pribadi kita dan sebagainya. Itu menunjukkan bagaimana keutamaan Kristus itu dalam diri kita, saudara-saudara Tuhan. Mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Dia. Merasakan langsung apa yang Tuhan kerjakan. Merasakan langsung apa yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang percaya secara langsung kepada Dia. Dan ada tugas yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Ketika kita mengutamakan Dia, percaya kepada Dia, maka ada hubungan yang erat antara pribadi kita sebagai orang percaya dan kepada Allah itu sendiri. Dan di dalam hubungan yang baik itu, hubungan yang erat itu, maka can do all things. Kita bisa melakukan segalanya di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa kebenaran firman Tuhan boleh memberkati kita saat pagi hari ini. Dalam situasi yang berat pada saat ini, situasi yang harus berhadapan dengan pandemi yang masih terus berkelanjutan, kita can do all things. Kita bisa melakukan segalanya di dalam Tuhan. Tentunya orientasinya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menanamkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Dan kalau sebentar jemaat Tuhan akan memberi dari segala kelimpahan yang Tuhan sudah bukakan di dalam hidup mereka. Engkau yang akan terus mengarahkan hati kami. Sehingga segala pemberian kami, baik persembahan kami, semuanya kami lakukan dengan hati yang tulus rela. Karena kami adalah bagian dari rencana Tuhan untuk melebarkan pekerjaan Tuhan lewat gerejamu di Cibaduit ini. Engkau yang akan terus memberkati tangan-tangan yang akan menyalurkan berkat untuk supaya pekerjaan Tuhan dapat terus dilaksanakan. Kami berdoa juga bagi mereka yang akan melakukan dengan transfer, Engkau juga akan memberkati sebagaimana saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan terus memakai setiap pengurus supaya di dalam pengelolaannya semua apa yang terkumpul itu boleh digunakan dengan sebertanggung jawab mungkin. Sehingga pekerjaan Tuhan boleh berjalan sebagaimana yang menjadi rencana Tuhan atasnya. Terpujilah namamu. Bapa, terima kasih, kami juga bersatu hati berdoa bagi bangsa ini.
untuk Bapak Presiden, Wakil, dan para menteri serta kepala-kepala daerah. Kami terus berdoa, memohon belas kasihan Tuhan untuk terus memberikan mereka semangat menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa ini. Baik dari tingkat pusat sampai kepada daerah-daerah. Biarlah ada kesehatian di dalam rencana rancangan untuk boleh mempersiapkan hal-hal yang bisa membuat COVID ini bisa meredah. Engkau yang akan terus memberikan hikmat, Engkau yang akan memberikan kemampuan memproteksi mereka. Sehingga semua rencana-rencana itu boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga untuk para tim medis sebagai kelompok yang ada di baris depan di dalam melawan COVID ini. Tuhan, Engkau yang akan melindungi, memproteksi, sehingga tenaga-tenaga medis, baik dokter, perawat, suster, bahkan tenaga-tenaga yang terus bekerja yang ambil alih sampai dengan pekuburan. Tuhan, Engkau yang akan menolong mereka. Engkau yang akan menjagai, memberikan semangat. Sehingga di dalam segala aktivitas yang mereka kerjakan, mereka dapat melihat ada campur tangan Tuhan yang terus melindungi, menjagai mereka, dijauhkan dari segala sakit penyakit COVID ini. Kami terus berdoa juga untuk aparat keamanan, Polri dan TNI. Engkau yang akan menolong mereka. Mereka tanpa henti untuk ikut membantu menjaga disiplin-disiplin dari masyarakat sehingga semuanya itu bisa berjalan. Kami membawa jemaat Tuhan, baik yang sakit maupun yang berbeban, yang mengalami pergumulan-pergumulan. Biarlah dengan kesatian kami, Tuhan melawat mereka, memberikan penghiburan, kekuatan, sehingga mereka tahu bahwa doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan kalau sebentar kami akan kembali ke dalam segala aktivitas kehidupan kami, biarlah Engkau yang akan terus memimpin dengan Roh-Mu yang kudus, mengarahkan setiap kami, sehingga apa yang sudah kami dengar di dalam kebenaran firman Tuhan, dapat kami praktekkan, kami terapkan, dan sungguh itu menyenangkan hati Tuhan dan membuat kami diberkati. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan di mana kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Sekarang jemaatku, jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih yang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memimpin langkah kakimu, usaha pekerjaanmu, bahkan memberikan masa depan bagi setiap keluarga dan anak cucumu yang takut akan Tuhan. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang percaya katakan amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Shalom.